Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Muhammad Sultan Abdillah, mahasiswa ISIP Jakarta, Prodi Humas semester 4. Sekarang kesibukan gue sehari-hari yaitu lagi berbisnis arang briket. Kalau untuk motivasinya, sebenarnya gue kan ada kepingin gitu untuk mempunyai penghasilan selagi masih kuliah kan, dimana tuh waktu luang gue masih banyak. Nah akhirnya gue iseng-iseng lah, gue buka internet, buka sosmed lah, Instagram, TikTok. Di situ gue mencari tahu apa sih usaha-usaha yang emang menjanjikan untuk anak-anak muda gitu ya. Muncullah usaha arang briket ini yang emang modalnya kita bisa sedikit, tapi dengan harga jual yang emang lumayan tinggi, juga potensi marketnya diekspor. Jadi gue sempat searching di internet, ternyata tuh kita kalau misalkan mau usaha briket yang nggak perlu masuk kelas juga sih, otodidak pun bisa gitu. Kalau misalkan masuk kelas, gue kan mahasiswa masih kuliah kan, itu kan penghasilannya juga masih dari orang tua. Sekarang tinggal waktunya kita menuju ke Jagakarsa untuk pembakaran batok kelapa. Untuk usaha briket gue sendiri itu alhamdulillah baru berjalan 4 bulan. Sekarang udah bulan kelima nih untuk progres gue ini, bisnis ini di briket gitu. Berarti masih baru-baru ini ya? Masih baru-baru, cuman ya insya Allah kalau emang gue tekunin, gue benar-benar gue fokusin, ya dalam jangka waktu pendek pun bisa makin melejit ini. Soalnya kan bisnis briket tuh seksi banget menurut gue, Sal. Beneran emang masih banyak yang mau di sini, di pasar ekspor gitu. Kalau ngomongin kerugian, ini sebenarnya banyak banget. Jadi dari awal gue beli batok kelapa pun gue sempet ditipu. Itu gue beli banyak tapi dengan harga yang mahal. Ini kan limbah kan, sebenarnya sampah ini tuh limbah. Batok kelapa tuh limbah kan, tapi gue dihargain dengan harga mahal. Dari situ gue udah kena rugi kan. Waktu itu kan gue sempet ngebakar batok kelapa sebanyak 10 karung, yang dimana satu karungnya itu kan berarti 40 kilo. Itu sekitar 400 kiloan kalau dijumlahin. Nah pas gue bakar, karena gue tuh terlalu terburu-buru, akhirnya pas dibakar itu kan gue ngasal kan ya, yang harusnya itu pakai teknik, tapi gue malah terlalu terburu-buru, yang akhirnya yang harusnya 10 karung dibakar itu jadi 5 karung, tapi jadi 1 karung. Di situ gue mendapatkan kerugian yang emang lumayan besar. Setelah gue perbaiki lagi, sekarang kalau ngebakar 10 karung ya alhamdulillah jadi 6-7 karung gitu. Kenapa gue bisa semangat? Karena yang pertama itu dari support orang tua. Gue tuh kalau ada apa-apa tuh pasti curhat ke orang tua. Ayah kayak apa, bunda, ini gila. Kenapa ya usaha briket tuh susah banget, tapi orang tua tuh selalu yakinin kamu tuh bisa gitu. Itulah maksud gue tuh, orang tua itu adalah peran penting kenapa gue bisa lanjut bisnis ini. Terus yang kedua ya karena semangat gue sendiri, karena gue punya tekad untuk yakin kalau gue tuh bisa. Dan yang ketiga itu, briket ini itu kan potensi marketnya ekspor luar negeri kan. Di situ tuh kita banyak banget dapat profit yang emang menurut gue tuh gong banget lah, jackpot banget kita penghasilan di sini. Oke, tadi kan gue udah ngegiling arangnya secara semi manual. Sekarang waktunya gue timbang si bubuk arangnya ini untuk dicampurkan bareng tepung tapioka juga air, supaya nanti bisa dicetak gitu untuk jadi arang briket. Kalau ngomongin keunggulan sebenarnya sulit banget ya Sal, karena kan di atas langit masih ada langit kan. Nah, tapi kalau menurut gue, arang briket gue ini salah satu emang yang terbaik, yang premium. Karena kalau lu tahu, kalau lu searching klasifikasi arang briket yang emang udah standar ekspor, itu yang pertama kan abunya warna putih kalau dibakar. Abu briket gue warna putih kan. Terus juga dari ketahanan. Itu ketahanan briket gue itu bisa sampai 4-5 jam kalau dibakar tanpa dikipas. Nah, yang ketiga itu tanpa asap sih, yang utama itu. Terus yang keempat, itu adalah ketika arang briket gue ini kering, itu lu mau lu lempar dari ketinggian 10 meter, itu nggak bakal pecah. Gue tuh bisa mendapatkan komposisi yang pas, yang emang udah bagus, yaitu udah berawal dari kegagalan gue sebelumnya. Kalau untuk gue jual di ekspor, itu gue jual sekitar $1,8 kalau di ekspor. Kalau di rupiah itu sekitar
Coba aja $1 itu kan 16.000 ya sekarang. Nah, kalau 1,8 ya kira-kira 23.000, 24.000. Itu untuk di pasar ekspor. Tapi kalau untuk masih lokalan, karena packagingnya juga masih di plastik kan, kalau di lokal itu sekitar mungkin 15 ribuan segitu untuk sekilonya. Ya kalau untuk tujuan gue ke depannya, gue berharap banget usaha briket gue ini bisa makin lama tuh makin meningkat pesat kan, secepatnya kan, 1-2 tahun dekat ini gue pengen banget semoga bisa lebih besar dan gue bisa memberi pekerjaan untuk orang lain gitu. Gue tuh lebih suka ketika pemilihan bahan baku. Jadi pas gue datang ke supplier, nah itu kan gue memilah-milih kelapa yang bagus kan. Itu tuh gue tuh nggak tahu kenapa kalau ngelihat kelapa bagus tuh kayak enak aja gitu, karena kalau kelapa itu tanpa adanya jamur, tanpa adanya, pokoknya kelapa itu kering, gue kayak langsung wah ini cuan nih pasti nih gitu. Soalnya dari bahan baku yang bagus bakal jadi briket yang premium. Itu yang gue suka tuh pasti pemilihan batok kelapanya, karena gue ngeliat cuan di situ banyak. Kesan pesan gue untuk nanti anak muda juga nih, kedepannya kalau pengen mulai bisnis, pokoknya kalian jangan pernah kenal capek, jangan kenal nyerah. Kalian juga harus rela waktu mudanya dipakai buat fokus bisnis, juga harus rela waktu istirahatnya dipakai. Dan ya itu baik lagi, selalu gue bilang ke anak-anak muda, kalau misalkan gue lagi di podcast atau di mana, gue selalu bilang orang kaya itu effortnya itu lebih dari orang biasa.